Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, cuci tangan menggunakan sabun, dan selalu menjaga jarak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi baru untuk mata pelajaran korespondensi, yaitu materi tentang KD 3.10 tentang laporan kegiatan korespondensi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang laporan kegiatan korespondensi. Jadi nanti akan belajar laporan kegiatan korespondensi itu apa saja, kemudian pengertiannya apa, serta bagaimana cara membuat laporan-laporan tersebut. Nah, pada dasarnya untuk laporan yang akan kita pelajari itu ada 3 ya. Yang pertama tentang laporan itu sendiri, ada laporan dan laporan korespondensi. Yang kedua tentang formulir, dan yang ketiga adalah clipping. Untuk hari ini kita akan membahas tentang laporan, sedangkan untuk formulir dan clipping akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi atau pengertian dari laporan. Laporan menurut Prajudi Atmosudirjo, laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data informasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan adalah pernyataan tertulis yang disiapkan untuk keperluan pihak lain yang menggambarkan apa yang sudah atau sedang terjadi. Misalnya nih, anak-anak sebagai panitia suatu acara, misal kegiatan OSIS, kegiatan pramuka, dan sebagainya. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, misal OSIS nih, ngadain pensi. Nah, setelah pensi selesai, atau kegiatan kepanitiaan lain selesai, kan pasti anak-anak sebagai panitia memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan kepada sekolah bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, kemudian penggunaan uangnya bagaimana, dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan laporan atau pernyataan secara tertulis kepada sekolah bahwa ini loh bukti pelaksanaan kegiatannya, untuk anggaran dananya sudah terpakai segini dari uang yang diterima segini dan sebagainya. Jadi pihak yang memberikan dana pun merasa puas dan percaya akan kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, adanya laporan atau fungsi laporan itu apa saja sih? Nah, fungsi laporan itu ada 5. Yang pertama, alat untuk menyampaikan informasi. Jelas seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa laporan itu kan berisi pernyataan tertulis yang berisi pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah kita lakukan. Otomatis hal itu memberikan informasi kepada si pemberi dana atau misalnya pemberi wewenang bahwa oh iya ini sudah dilaksanakan dengan baik dan sebagainya. Yang kedua, alat pertanggungjawaban kepada pemberi tugas. Misalnya anak-anak sebagai OSIS itu kan mempunyai tanggung jawab untuk membuat laporannya. Terus kepada pemberi tugasnya siapa? Yaitu misalnya sekolah atau wakil kepala sekolah. Bahan penentu kebijakan. Misalnya nih dalam perusahaan, setiap bulannya bagian keuangan membuat laporan keuangan. Nah, untuk dari laporan keuangan yang dibuat bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan di tahun berikutnya. Misal karena kondisi ekonomi perusahaan yang dari tahun ke tahun menurun, berarti tahun depan mungkin ada penyusutan pegawai dan sebagainya. Yang keempat, alat untuk membina kerjasama. Yang terakhir adalah alat untuk memperluas ide atau tukar-menukar pengalaman. Baik, itu untuk fungsi laporan keuangan ya. Mohon maaf, fungsi untuk laporan keuangan. Misalnya fungsi laporan keuangan contohnya yang tadi, yang perusahaan tiap tahunnya membuat laporan keuangan, setelah dievaluasi ternyata misal keuangan perusahaan menurun, maka tahun depan ada penyusutan pegawai. Contoh laporan yang lain yang bukan laporan keuangan, misalnya adalah di sekolahan.
setiap bulannya bagian kesiswaan membuat laporan tentang kedisiplinan siswa. Nah, dari laporan-laporan tersebut nanti sekolah bisa memberi kebijakan. Misal karena banyak siswa yang terlambat, maka untuk mendisiplinkan bulan depan mulai diberikan sanksi, misal seperti itu dan sebagainya. Itu untuk 5 fungsi laporan ya. Kalau yang tadi ada contoh-contoh dari fungsi laporan keuangan, misalnya yang perusahaan tadi. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis laporan. Nah, jenis laporan secara umum itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan cakupannya, yang kedua berdasarkan waktu, dan yang terakhir adalah berdasarkan pembuatnya. Nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari cakupan, waktu, maupun pembuatnya. Nah, kalau berdasarkan cakupannya, laporan itu dibagi menjadi 2, yaitu laporan khusus dan laporan umum. Laporan khusus yaitu laporan yang berisi bidang tertentu saja, contohnya laporan korespondensi. Sedangkan laporan umum ya laporan yang meliputi semua aspek kegiatan yang merupakan gabungan dari setiap bidang. Jadi laporan jenis ini diolah dari berbagai laporan sehingga menjadi satu bentuk laporan. Misalnya kalau laporan khusus itu laporan dari, kalau di perusahaan ya, misal laporan dari bagian keuangan saja atau bagian gudang saja dan sebagainya. Atau ada laporan buku tamu dan sebagainya. Intinya yang hanya bersifat khusus atau satuan. Sedangkan laporan umum itu adalah gabungan dari beberapa laporan yang ada kemudian dijadikan satu. Misalnya laporan tahunan perusahaan. Nah, laporan tahunan perusahaan itu berisi apa saja? Misalnya bisa saja berisi laporan dari bagian keuangan, dari bagian SDM, bagian gudang dan sebagainya, kemudian dijadikan satu dan terbentuklah laporan tahunan. Misal seperti itu ya. Kemudian lanjut berdasarkan waktunya. Nah, laporan berdasarkan waktunya ini gampang ya anak-anak. Itu berarti dibagi menjadi harian, mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, serta tahunan. Kalau harian berarti laporan yang kita buat harian, misalnya laporan buku tamu atau laporan daftar pengunjung dan sebagainya. Kemudian laporan mingguan, yaitu berarti laporan yang dibuat setiap 1 minggu sekali. Kemudian ada laporan bulanan, laporan triwulan. Triwulan berarti setiap 3 bulan sekali. Sedangkan semesteran berarti setiap 6 bulan sekali, serta laporan tahunan berarti 1 tahun sekali. Nah, yang terakhir adalah laporan berdasarkan pembuatnya. Untuk laporan berdasarkan pembuatnya itu dibagi menjadi 2, laporan formal dan laporan informal. Laporan formal yaitu laporan yang dibuat oleh suatu tim atau panitia yang khusus ditugaskan untuk menyusun suatu laporan. Misalnya, contohnya ada tim untuk lakukan penyusutan dokumen atau penghapusan dokumen. Nah, berarti kan tim tersebut emang ditugaskan untuk melakukan penyusutan dokumen. Nah, setelah penyusutan dokumen terjadi atau dilakukan, berarti tim tersebut mempunyai kewajiban untuk membuat laporan tertulis tentang bagaimana pelaksanaan penyusutan dokumen tersebut, misalnya seperti itu. Sedangkan laporan informal adalah laporan yang dibuat oleh setiap pegawai administratif dalam suatu organisasi. Kalau contoh dari laporan informal sendiri adalah misalnya ya kita sebagai pegawai kantoran misalnya, kan setiap hari membuat laporan tergantung pekerjaan kita. Misalnya kita di perusahaan sebagai staf SDM atau sumber daya manusia atau bagian personalia. Berarti misal setiap hari kita harus membuat daftar presensi masuk karyawan setiap harinya. Nah, itu bisa dibuat. Itu kan merupakan kegiatan-kegiatan administratif si pegawai tersebut. Bisa dibedakan ya. Kalau informal itu tidak ada panitia khususnya atau tim khususnya, tapi itu karena pekerjaan kita sehari-hari. Sedangkan laporan formal adalah laporan dibuat karena ada suatu kegiatan yang ada panitia khususnya atau timnya tersendiri, seperti itu. Baik, sampai sini bisa dipahami ya anak-anak. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup
kelas kita. Baik, sekarang setelah mempelajari jenis-jenisnya, kemudian laporan apa saja sih yang dibuat dalam kegiatan korespondensi atau kegiatan tulis-menulis atau kegiatan administratif? Nah, untuk laporan yang dibuat dalam kegiatan korespondensi, setidaknya ada beberapa laporan yang bisa kita buat. Misalnya, laporan pengetikan. Laporan pengetikan itu nanti bisa berisi tentang pengetikan konsep-konsep yang sudah pernah dibuat. Kemudian ada laporan penggandaan. Laporan penggandaan misalnya berisi tentang surat-surat maupun dokumen-dokumen yang pernah kita gandakan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui salinan-salinannya yang kita punya tuh apa saja. Jadi ketika ada kehilangan, kita masih punya salinannya. Kemudian laporan pos tercatat. Laporan pos tercatat itu mencatat surat-surat dinas yang dikirim melalui kantor pos. Kemudian laporan agenda surat masuk dan keluar. Nah, untuk laporan agenda masuk dan keluar ini sama seperti di materi kearsipan ya, kan ada agenda masuk dan keluar. Nah, itu setidaknya hampir mirip dengan agenda masuk dan agenda keluar di kearsipan tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah laporan ekspedisi intern dan ekstern. Ini pun ada kaitannya dengan kearsipan, yaitu laporan di mana surat tersebut atau surat yang kita buat maupun surat yang kita terima perginya tuh kemana saja, dalam artian distribusi surat yang kita terima maupun surat yang kita kirimkan itu telah sampai kemana saja, kemudian diterima oleh siapa, dan sebagainya. Baik, dari 5 laporan yang ada atau yang dibuat dalam kegiatan korespondensi, akan saya jelaskan setidaknya 2 laporan yang paling sering digunakan atau yang paling sering dilakukan, yaitu adalah laporan pengetikan dan laporan pos tercatat. Laporan pengetikan adalah laporan yang digunakan untuk membukukan semua konsep surat yang akan diketik oleh bagian surat menyurat. Dengan menggunakan laporan pengetikan, akan diketahui jumlah konsep surat yang masuk dan jumlah konsep surat yang sudah dapat diselesaikan setiap bulannya. Jadi dapat diketahui volume atau beban pekerjaan sehingga dapat ditentukan jumlah juru ketik yang diperlukan. Jadi tujuannya laporan pengetikan adalah nantinya akan sebagai bahan evaluasi. Oh, ternyata misal dalam 1 bulan intensitas membuat suratnya tuh banyak. Jadi kita perlu menambah juru ketik, misalnya seperti itu. Kalau semisal dalam 1 bulan ternyata jarang membuat surat keluar, sementara juru ketiknya banyak, mungkin bisa dilakukan alih pekerjaan atau misalnya penyusutan pegawai dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah laporan pos tercatat. Laporan pos tercatat adalah laporan yang digunakan untuk mencatat surat-surat dinas yang akan dikirimkan melalui kantor pos secara tercatat. Dalam laporan pos tercatat, terdapat kolom-kolom yang berisi mengenai tanggal pengiriman, tujuan atau penerima surat, serta jenis pos yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk melacak kemana saja surat yang pernah kita buat ini beredar. Jadi misal ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, nanti kita bisa lacak nih, oh surat tersebut kita kirim pada tanggal berapa dan sebagainya. Hal ini pun juga bertujuan sebagai alat bukti nantinya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Baik, setelah kita mempelajari pengertian, kemudian jenis-jenis laporan apa saja. Nah, dalam pembuatan laporan, tentunya ada proses di mana kita harus mengumpulkan data agar laporan tersebut dapat tersusun dengan baik serta memiliki bukti-bukti yang kuat. Nah, untuk pengumpulan data itu sendiri dapat dilakukan dengan setidaknya 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah pengumpulan data dengan cara observasi. Dapat diperoleh dengan mengadakan kegiatan penelitian ke lapangan yang memiliki data terkait dengan masalah yang diinginkan. Misalnya kita observasi itu pengamatan ya, pengamatan tentang tumbuhan, misalnya nanti membuat laporan observasi. Kemudian yang kedua angket, yaitu pengumpulan data berupa angket dapat diperoleh dengan mengedarkan pertanyaan atau kuesioner kepada responden. Yang ketiga, studi literatur, yaitu pengumpulan data
yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan, majalah, buku-buku, surat kabar, arsip, dan lain-lain. Jadi untuk studi literatur ini diperoleh datanya dari kita membaca buku-buku, membaca surat kabar, kemudian kita ringkas atau simpulkan dari hasil studi kita tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah wawancara, adalah pengumpulan data yang berisi atau bersifat wawancara dengan melaksanakan interview kepada si narasumber. Ini bisa kita lihat misalnya di TV-TV ya, wartawan mewawancara narasumber dan sebagainya. Nah, setelah pengumpulan data ini dilakukan, maka langkah selanjutnya yang harus kita buat adalah membuat laporan atau penyusunan laporan. Nah, penyusunan laporan sendiri harus disusun dengan sempurna dan lengkap. Tidak boleh ada hal-hal yang diabaikan. Jika hal itu diperlukan untuk memperkuat kesimpulan, maka laporan harus disajikan dengan menarik. Nah, dari ketujuh poin-poin ini atau kerangka dalam pembuatan laporan ini bisa ditambahkan kerangka yang lain agar lebih komplit. Misalnya, selain daftar isi juga bisa diberikan daftar gambar, daftar lampiran, dan sebagainya. Intinya ini adalah kerangka minimal. Tapi jika ingin ditambah itu tentu boleh karena tujuannya untuk memperjelas laporan yang kita buat. Nah, kerangka untuk penyusunan laporan itu sendiri yang pertama adalah judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat ringkasan atau biasanya bisa disebut dengan abstrak, yang kelima isi laporan, yang keenam penutup, dan yang terakhir adalah lampiran. Cukup singkat dan mudah untuk membuat penyusunan laporan, asalkan kita tahu kerangkanya, kemudian memiliki bukti serta penyusunan data yang kuat. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita telah selesai. Kita telah mempelajari bagaimana laporan, tentang pengertian, jenis, kemudian cakupan, serta pengumpulan data sampai dengan penyusunan laporannya. Untuk selanjutnya, nanti kita akan pelajari tentang clipping dan formulir. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah mudah dipahami? Atau mungkin ada kalimat yang belum bisa dicerna oleh anak-anak? Kalau semisal ada yang belum paham, bisa anak-anak tanyakan di grup kelas maupun di e-learning milik kita ya. Baik, kalau begitu, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.